Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, kita kembali melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah dari kitab Al-Mukhtasar min Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, dan kita masih pada halaman ke-13 dan kita memasuki pembahasan ayat ke-87 dan 88. Baik. Pada ayat ke-87 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ataina Musal kitab." Dan sungguh benar-benar ataina kami telah memberikan Musa kepada Nabi Musa alaihissalam Alkitab, satu kitab yaitu kitab Taurat. Wa qaffayna, dan kami ikutkan, ya, kami ikutkan setelah min ba'dihi, setelah Nabi Musa alaihissalam, birrusuli, dengan para rasul. Maksudnya sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengutus sejumlah nabi dan rasul kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi. Dan para nabi dan rasul, ya, yang diutus, ya, kepada Bani Israel, ya, pasca Nabi Musa alaihissalam, semuanya mengikuti kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, ya. Lalu kemudian Allah katakan, wa ataina Isa bin Maryam, dan kemudian kami berikan kepada Isa putra Maryam al-bayyinat, ya, al-bayyinat, tanda-tanda kekuasaan kami yang jelas, ya. Kata al-bayyinat secara harfiah maknanya adalah penjelasan atau hal-hal yang menjelaskan. Nah, yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjelaskan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, atau biasa kita kenal dengan istilah mukjizat, ya. Wa ayyadnahu biruhil qudus, wa ayyadnahu, dan kami kuatkan, ya, kami kuatkan Nabi Isa bin Maryam ini dengan biruhil qudus, ya, dengan Ruh Al-Qudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada bagian ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bagaimana kronologi para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, ya, pasca diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam, setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala tetap mengutus sejumlah nabi dan rasul kepada Bani Israel untuk melanjutkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah itu semua, Allah Subhanahu wa taala mengirim dan mengutus nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Ya, nabi penutup dari kalangan Bani Israel. Artinya setelah nabi ini tidak ada lagi nabi dari kalangan Bani Israel. Siapa nabi yang dimaksud? Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi terakhir, rasul terakhir dari kalangan Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalam, maka bisa dikatakan syariat, ya, atau apa yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam itu sudah digantikan oleh apa yang
dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, karena eh, karena Nabi Isa alaihissalam ini membawa ajaran-ajaran baru kepada Bani Israel, ya, dan juga karena Bani Israel sejak awal dikenal sebagai bangsa yang keras kepala, yang tidak mudah untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungan, bantuan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam diberikan bantuan berupa mukjizat, ya, berupa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa ditunjukkan kepada Bani Israel agar kemudian mereka percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam benar-benar seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka kita tahu Nabi Isa alaihissalam diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghidupkan yang mati, menyembuhkan beberapa penyakit, ya, dan lain sebagainya. Nah, termasuk di antara dukungan itu Allah menguatkan Nabi Isa alaihissalam dengan pendampingan dari malaikat Jibril alaihissalam. Nah, jadi itu gambaran umum tentang ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afakullama, apakah setiap kali ja'akum datang kepada kalian wahai Bani Israel, rasulun, seorang rasul, bima, dengan membawa apa yang la tahwa, tidak disukai oleh anfusukum, diri-diri kalian, istakbartum, kalian lalu bersikap takabur, ya, bersikap sombong, ya, menolak apa yang dibawa oleh sang rasul itu. Ya, fa fariqan kadzabtum, sehingga sebagian kalian mendustakan apa yang dibawanya, dan yang lebih parah, wa fariqan taqtulun, sebagian lagi dari kalian bahkan berusaha untuk membunuh sang rasul itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa seperti ini loh karakter Bani Israel, ya. Bagaimana mereka memperlakukan para nabi dan rasul. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa Bani Israel ini adalah aswaun nasi muamalatan lirrasul. Kelompok manusia yang paling buruk, ya, perlakuannya terhadap para nabi dan rasul yang Allah utus. Ya, jadi ukuran mereka untuk menerima atau menolak apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul bukan ukuran kebenaran, tetapi ukurannya itu sesuai atau tidak, cocok atau tidak dengan hawa nafsu mereka, dengan keinginan mereka, dengan kepentingan mereka. Ya. Bahkan pada level yang lebih fatal, Bani Israel bukan hanya sekedar mengingkari atau mendustakan, tetapi mereka bahkan berusaha untuk membunuh para nabi dan rasul, bahkan sudah membunuh sebagian nabi yang diutus kepada mereka. Ya, ini luar biasa. Maka di sini dalam tafsir dikatakan walaqad ataina, walaqad, dan sungguh benar-benar ataina, kami telah memberikan Musa kepada Nabi Musa at-Taurata, kitab Taurat. Ya. Wa atba'nahu, lalu kami ikutkan sesudah Nabi Musa birusulin, ya, dengan mengutus beberapa rasul min ba'dihi, sesudahnya, ya, ala atharihi, ya, sepeninggal Musa alaihissalam. Lalu setelah semua itu kami tutup, ya, wa ataina, ya, dan kami memberikan kepada Isa bin Maryam, ya, Isa putra Maryam, sebagai penutup rasul di kalangan Bani Israel, ya, al-ayatil wadihah, ya, tanda-tanda kekuasaan yang sangat jelas, yaitu mukjizat
al-mubayyinah, al-mubayyinata yang menjelaskan lisidqihi, ya, kebenaran Nabi Isa sebagai seorang rasul. Apa contoh mukjizatnya? Ka ihya'il mauta, seperti menghidupkan yang sudah mati, ya, menghidupkan yang sudah mati, ya, seperti menghidupkan orang yang sudah mati, wa ibra'il akmahi wal abras, ya, menyembuhkan orang yang menderita kebutaan dan menderita penyakit kulit, wa qawainahu, dan kami kuatkan dia, ya, Nabi Isa alaihissalam, bil malaki, ya, dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, dari situ selesai poin penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah itu di sini dikatakan afakullama ja'akum, apakah setiap kali datang kepada kalian, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, rasulun, seorang rasul min indillahi, dari sisi Allah, bima, dengan sesuatu yang la yuwafiqu ahwa'akum, tidak sejalan dengan hawa nafsu kalian, ya, istakbartum alal haq, kalian kemudian bersikap takabur terhadap kebenaran, wa ta'alaitum, dan kalian bersikap sombong ala Rasulillah, kepada para rasul Allah, di mana kemudian fafariqan, sebagian kelompok minhum, dari kalian, ya, minkum, ya, tampaknya di sini, tukadzibun, mendustakan para rasul itu, wa fariqan, dan sebagian yang lain taqtulun, membunuh para nabi dan rasul. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang bahaya satu sikap beragama yang dilakukan oleh Bani Israel, yaitu apa? Yaitu menjadikan hawa nafsu, kepentingan hawa nafsu sebagai parameter untuk menerima atau menolak, ya, satu perintah, ya, atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu cara beragama yang keliru. Ya, kita beragama harus dilandasi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu tidak mungkin menyuruh kita melakukan satu hal kecuali kalau hal itu memberikan maslahat yang besar pada kita. Tidak mungkin Allah melarang kita sesuatu kecuali jika sesuatu itu menyimpan banyak mudarat dan bahaya, ya. Itu landasan beragama seperti itu, yang bukan menjadikan hawa nafsu, ya, akal, ya, sebagai parameter penentu. Kemudian halaman ini ditutup dengan respon Bani Israel. Waqalu, dan mereka mengatakan, qulubuna ghulf, ya, hati-hati kami ini memang telah tertutupi. Jadi mereka mencoba mengatakan bahwa, ya, sebenarnya bukan itu sebabnya kenapa kami tidak mengikuti para nabi dan rasul, tapi memang karena hati kami ini sudah tertutup. Ya. Jadi mereka mencoba mencari sebuah pembenaran, ya, seperti orang yang melakukan kejahatan mengatakan bahwa, ya, saya bisa apa? Memang saya sudah seperti ini adanya, ya. Sudah seperti ini adanya, ya, saya tidak bisa berubah lagi, ya. Memang saya, ya, seperti inilah. Jadi tidak berusaha untuk memperbaiki diri, ya, tetapi mencari pembenaran untuk setiap kesesatan, ya, setiap penyimpangan, ya, setiap kesalahan yang dilakukan. Maka Allah mengatakan bal la'anahumullah, ya. Tidak demikian adanya, ya. Mereka itu, ya, bahkan telah dilaknat oleh Allah bikufrihim, disebabkan oleh kekufuran mereka. Ya, jadi laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi orang yang dilaknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Nah, kenapa dilaknat? Ya, mereka layak dilaknat karena mereka kufur kepada Allah. Faqalilan ma yu'minun. Maka betapa sedikitnya
ma yu'minun. Ya, orang-orang Bani Israel itu yang beriman kepada Allah. Ya ada yang beriman, ada yang kemudian bahkan masuk Islam, tapi jumlahnya sangat sedikit, ya, terutama dibandingkan misalnya dengan kalangan ahli kitab yang lain, yaitu orang-orang Kristen. Ya, orang-orang Kristen jauh lebih banyak yang masuk Islam dibanding orang-orang Yahudi. Nah, tafsir ayat ini mengatakan, laqad kanat hujjatul Yahud, ya, adalah ya sungguh alasan atau argumentasi orang-orang Yahudi fi adami ittiba'i Muhammadin, ya, tidak mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qauluhum, adalah perkataan mereka, inna qulubana, sesungguhnya hati-hati kami itu mughallafatun, ya, telah terbungkus, telah tertutupi, sehingga la yasilu ilaiha syai'un, ya, tidak bisa sampai ke dalam hati kami, ke dalam nalar kami, mimma taqul, ya, apa yang kau sampaikan, ya, wala tafhamuhu, dan hati pikiran kami ini tidak bisa memahami apa yang kau sampaikan, wahai Muhammad. Itu alasannya, ya. Ya, alasan yang dicari-cari, ya. Memang karena sudah kekeh, ya, dengan apa yang diyakini, tidak mau berubah, tidak mau berpikir, tidak mau merenung, sehingga dia mengatakan, sudahlah, memang kami sudah seperti ini. Kami tidak paham, kami tidak mengerti apa yang kau sampaikan. Lalu itu dibantah oleh Allah. Walaisal halu kama za'amu. Padahal keadaan, kondisinya tidak seperti yang mereka sangka. Kenapa mereka seperti itu? Itu sebabnya adalah bal taradahumullahu mirrahmat. Karena mereka sudah dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, bikufrihim, disebabkan oleh kekufuran mereka, ya, kekufuran yang sudah mendarah daging, pengingkaran yang sudah mendarah daging, ya, di mana efeknya adalah fala yu'minun, mereka tidak beriman illa, kecuali biqalilin, ya, terhadap sedikit saja mimma anzalallahu, dari apa yang Allah turunkan, ya. Jadi ini berbeda dengan yang tadi saya jelaskan, ya. Jadi di sini makna dari faqalilan ma yu'minun itu artinya mereka tidak beriman kecuali pada sedikit saja yang Allah sampaikan kepada mereka. Kebanyakannya mereka mengingkari, mengkufuri apa yang Allah sampaikan kepada mereka. Ya, tentu catatannya karena itu sesuai dengan kepentingan mereka. Kebanyakannya mereka mengingkari apa yang Allah sampaikan melalui para nabi dan rasul. Demikian sahabat-sahabat sekalian, sampai bertemu dalam sesi terakhir pada halaman 13, di mana kita akan membahas beberapa pelajaran dari rangkaian ayat-ayat pada halaman ini. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.